kita berjumpa lagi dalam program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan untuk bagian firman Tuhan pada tanggal 6 April 2021. Firman Tuhan di hari ini diambil dari dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Dan sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, selalu dan terus-menerus diberikan kesempatan untuk belajar lagi dari sabda kebenaran firman-Mu pada program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan. Kini kami hendak membaca dan belajar daripada firman Tuhan. Tuhan melengkapi kami sebagai para umat-Mu yang mendengarkannya bahkan yang menonton. Supaya lewat firman Tuhan ini kami benar-benar semakin percaya sekalipun kami tidak melihat. Agar iman kami semakin diperteguh di dalam Tuhan Yesus. Kami telah siap ya Tuhan, mari bersabdalah bagi kami. Amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai 29 yang berkata kepada kita, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema bagi kita pada perenungan tanggal 6 ini adalah tetap percaya meski tidak melihat. Sekali lagi, tetaplah percaya meski tidak melihat. Yesus itu adalah landasan dari iman Kristen yang sangat penting bagi keselamatan kita. Kalau Kristus bukan Allah, tidak mungkin ia melakukan pendamaian bagi dosa di dunia ini. Kealahan Yesus nampak nyata pada karya dan mujizatnya. Bahkan kebangkitannya yang mengalahkan maut lewat kematian itu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, pemirsa Taburai Injil yang dikasihi Tuhan. Ketika para murid bercerita bahwa mereka telah melihat Kristus sudah bangkit, Thomas dia tidak langsung percaya begitu saja. Thomas adalah salah satu murid Yesus. Ketika itu pun tak percaya dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus dan apa yang diperkatakan oleh para murid yang melihat Tuhan Yesus pada saat itu. Thomas tidak hadir bersama mereka pada saat Tuhan Yesus datang. Karena itu dia tidak percaya dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Padahal Thomas yang kita kenal yang disebut Didimus, dia bahkan siap mati untuk Tuhan. Namun Thomas kecewa karena Tuhan Yesus telah mati. Sehingga di atas kekecewaan itu ia meninggalkan orang percaya lainnya dan ia menyendiri dan tidak bersama-sama dengan para murid-murid yang lain. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, Thomas tidak ada pada saat itu. Nah, kata Yohanes 20 ayat 24, Thomas berkata kepada para murid yang lain, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tuhan memahami apa yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran Thomas. Karena itu setelah 8 hari kemudian ia datang lagi ke rumah itu. Dan untuk meyakinkan Thomas, berkatalah Tuhan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu pemirsa Taburai Injil yang berada di mana saja, setelah melihat bukti dengan mata kepala sendiri, barulah ia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ia berkata, "Iya Tuhanku." Tuhan menjawab permintaan Thomas, sehingga Thomas menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus lalu berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas tidak begitu mudah percaya sebelum ia melihat bukti bekas paku pada kaki dan tangan Tuhan Yesus. Anugerah Allah sekali lagi dinyatakan kepada Thomas, sehingga 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas dan ia menjadi percaya. Pemirsa Taburai Injil, Thomas yang disebut Didimus memang beruntung bisa bertemu Yesus yang bangkit secara langsung. Nah, kitab Injil Yohanes mencatat bahwa hanya sedikit orang saja yang beruntung bertemu Tuhan Yesus pada saat ia bangkit. Di dalamnya ada Maria Magdalena dalam kitab Yohanes 20 ayat 11, para murid kecuali Thomas, tapi juga yang terakhir dengan para murid di Danau Tiberias, dan di dalamnya juga ada Thomas. Tetapi kata-kata dan pesan Tuhan Yesus sangat jelas kepada Thomas tetapi juga kepada sekalian kita, bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itu di saat ini lewat perenungan firman Tuhan pada tanggal 6 April 2021, di saat Paskah kedua yang kita peringati, bagian firman Tuhan mau bilang kepada kita begini, bila pada saat ini kita telah diberikan kesempatan untuk menerima anugerah untuk percaya kepada Allah, maka tetaplah percaya meski kadang kita tidak menyadari serta melihat perbuatannya yang besar. Seringkali keraguan, seringkali kekhawatiran dan ketidakpercayaan bisa membuat kita tidak percaya Tuhan. Tetapi baiklah, di atas kekhawatiran kita, di atas keraguan kita, dan di atas ketidakpercayaan kita, kiranya itu tidak mengubah apapun sebagai orang percaya untuk tetap percaya kepada Allah dalam seluruh karyanya bagi kita. Sekali lagi kata Tuhan Yesus kepada Thomas tapi juga kepada kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kiranya lewat pemberitaan Injil ini kita senantiasa terus percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Ajarilah kami supaya kami tidak sekedar mendengarkan bagian firman-Mu, tapi kami melakukannya. Kami tetap percaya sekalipun kami tidak menyaksikan secara langsung atau bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi kami akan percaya lewat pendengaran dan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para hamba-Mu, supaya keselamatan itu tetap kami miliki. Sempurnakanlah firman-Mu bagi kami untuk tetap setia menjalani hidup ini dengan mengikuti Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Ekubang Klasi Siapen Selatan dalam program Taburai Injil. Biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang mengelola akan Taburai Injil ini. Biarlah dengan kesetiaan ketaatan mereka banyak orang boleh diselamatkan. Memberkati BPK Klasis dengan seluruh kegiatan yang ada supaya senantiasa menjadi berkat firman terbuka bagi setiap umat di Klasis ini. Lalu memberkati firman-Mu menjadi bagian penting bagi kami untuk terus mengikuti Tuhan. Bapa di sorga, mengakhiri akan seluruh rangkaian pemberitaan Injil ini, kami minta berkat-Mu bagi semua orang yang mendengarkannya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih yang berasal dari Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai memberkati semua kami sekarang ini dan selamanya. Amin. Shalom, terima kasih pemberitaan Injil di hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita.